Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida ya'lamu ma fis samawati wal ard walladzina amanu bil batil wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami menurunkan kepadamu Muhammad kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang beriman terhadap yang batil dan mereka ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi. Dari dua ayat ini terdapat pelajaran berharga, inspirasi yang dapat kita ambil bersama. Mungkin pernah muncul di dalam benak kita, dari mana kita harus belajar? Ilmu apa yang harus kita pelajari? Sebetulnya jalan yang benar itu apa sih? Yang mana? Maka ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjawabnya di dalam Al-Quran. Ayat yang pertama memiliki asbabun nuzul ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca kitab Taurat. Kemudian Nabi SAW yang mengetahui hal tersebut memerah wajahnya, marah. Kemudian Nabi memberitahukan bahwasanya seandainya Nabi Musa alaihissalam itu masih hidup, niscaya dia akan beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di sini Allah menanyakan, apakah enggak cukup? Apakah enggak cukup dengan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan dibacakan kepada mereka? Ternyata sudah sepantasnya bagi setiap manusia itu untuk mencukupkan dirinya dengan Al-Quran. Kenapa? Tadi Allah berikan alasannya, inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada Al-Quran itu benar-benar terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Jadi ada 2 poin dari Al-Quran ini setidaknya. Ada rahmat dan pelajaran. Bicara masalah ilmu, tentu ini bicara pelajaran. Sebagian kita beranggapan kalau kita belajar Al-Quran mungkin kita tertinggal. Kalau kita belajar Al-Quran mungkin kita kelamaan. Kalau kita belajar Al-Quran, kapan kita belajar ekonomi? Kalau kita belajar Al-Quran, kapan kita belajar sains? Nah, ternyata pola pikir seperti itu merupakan pola pikir yang salah. Menganggap bahwasanya Al-Quran itu hanya sekedar buku bacaan yang lewat begitu saja. Padahal Al-Quran sendiri mengatakan di dalamnya ada pelajaran. Yang benar, iya benar. Semua hal itu terkandung di dalam Al-Quran. Maka kemudian di dalam firman berikutnya Allah mengatakan, katakanlah Muhammad, kafa billahi baini wa bainakum syahida. Cukuplah Allah di antara aku dan di antara kalian yang menjadi saksi. Kemudian ada kalimat menarik yang Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan. Apa? Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Ia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Semua ilmu yang terkait dengan ilmu langit,
yang terkait dengan ilmu bumi terkandung di dalam Al-Quran. Namun ternyata orang-orang kafir, di sini Inggris pelakunya, dulu dia berusaha menanamkan mindset yang memisahkan antara pelajaran tentang bumi itu sendiri, pelajaran tentang ilmu-ilmu langit itu sendiri, dipisahkan dari Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran sebenarnya sudah terkandung. Bicara ilmu pengetahuan alam, bicara sains, itu ada dalam Al-Quran. Bicara ilmu sosial, Al-Quran mengajarkan. Bicara berhitung di Al-Quran tercantum. Semua hal sudah lengkap di dalam Al-Quran. Namun pola pikir kita yang salah dalam memandang Al-Quran membuat kita bingung. Terus kapan belajar itu? Kapan belajar ini? Karena sesungguhnya ketika kita belajar Al-Quran dan kita berusaha mentadaburi dan mengambil pelajaran yang besar di sana, maka disitulah ternyata kita sedang belajar. Bukankah dulu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya dengan satu kitab, dengan Al-Quran.